Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Firdausya dari kelompok 8, mata kuliah Sosiologi Hukum Islam, akan memaparkan materi mengenai jurnal polemik Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja mengajukan PHK atau pemutusan hubungan kerja jika merasa dirugikan perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1, PHK yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak atau kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Saat telah disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI dalam rapat paripurna, undang-undang mengenai PHK ini mengalami banyak perubahan yang merugikan para pekerja. Salah satunya yaitu hilangnya hak para pekerja mengajukan PHK saat merasa dirugikan oleh perusahaan. Lalu bagaimanakah ekonomi Islam memandang hal tersebut? Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian antara pekerja dan pengusaha dengan keduanya melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Dan PHK atau pemutusan hubungan kerja merupakan awal kesengsaraan para pekerja. Namun ada hadis yang mengatakan bisa jadi dengan di PHK iman kita bisa lebih baik lagi. Dari Suhaib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999 dan Ibnu Hibban nomor 2896. Islam mengaturnya secara jelas dan rinci hukum yang berhubungan dengan ijaratul ajir atau kontrak kerja. Dan PHK merupakan ijaratul ajir dalam bentuk sewa menyewa atau upah mengupah yang disebut ijaroh. Pemutusan hubungan kerja tanpa sebab merupakan suatu kezoliman yang dilakukan pekerja atau pengusaha terhadap pihak lain dan merugikan. Namun, pemutusan hubungan kerja saat adanya uzur dibolehkan. Uzur di sini maksudnya adalah apabila salah satu pihak ada yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan atau merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Pemutusan hubungan kerja karena uzur tadi didasarkan pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi, Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih illal lazina ahadtum indal masjidil haram famas taqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan penjelasan ayat tadi, khususnya pada kalimat selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Kalimat tersebut dapat dipahami, yakni apabila salah satu pihak ada yang tidak berlaku lurus, baik itu pekerja atau pengusaha terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka pihak yang lain dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Berbeda halnya dengan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab, yang mana pekerja telah berlaku lurus, yaitu menjalankan segala kewajibannya terhadap pengusaha atau pekerja. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Yang pertama ada pengunduran diri. Pengunduran diri adalah pemutusan kerja yang diawali dari karyawan itu sendiri. Yang kedua, pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara atau perumahan adalah pemutusan hubungan kerja yang umumnya terjadi bila terdapat situasi dan kondisi pengusaha bermaksud memanggil kembali karyawan untuk dikerjakan bila suatu saat pekerjaan tersedia kembali. Yang ketiga, pemecatan.
Pemecatan adalah pemutusan hubungan kerja paling dramatis yang dapat dikenakan kepada karyawan. Tindakan ini dilakukan secara hati-hati dan juga harus secara adil. Dalam arti, harus ada alasan yang cukup untuk melakukan pemecatan ini. Yang keempat, ada pemensiunan. Pemensiunan ini terjadi sebagai sebuah pemutusan hubungan kerja bila karyawan mencapai saat ia berumur maksimal dan masa kerja maksimum menurut batas-batas yang ditentukan oleh perusahaan. Yang terakhir, ada beberapa cara untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Tugas pemerintah menurut Islam sangat positif, luas, dan fleksibel, meliputi seluruh aktivitas dan tindakan yang diantaranya dapat menghilangkan kezoliman, menegakkan keadilan, melenyapkan mudorot dan bahaya, serta menutup rapat-rapat, pertentangan, dan permusuhan. Adapun beberapa dalil yang perlu dikemukakan berkaitan dengan masalah ini, yaitu yang pertama, bahwa tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang tergambar dalam tanggung jawab imam, pemimpin, penguasa dalam Islam merupakan tanggung jawab yang mutlak tanpa terikat oleh sesuatu apapun. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya, suami, pemimpin keluarga, dan akan ditanya tentang keluarganya. Istri memelihara rumah suami dan anak-anaknya akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. Seorang hamba atau buruh memelihara harta milik majikannya akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua pemimpin dan akan dituntut atau diminta pertanggungjawaban tentang hal yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin rakyatnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya jangan menganggap dirinya paling tinggi, yang bebas berbuat dan memerintah apa saja kepada rakyatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 215, yang berbunyi, Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Dan yang kedua yaitu bahwa menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu tujuan luhur dalam Islam. Karena keadilanlah langit dan bumi ditegakkan, dan untuk keadilan pula Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab sucinya. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9, yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca atau keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Islam begitu memiliki perhatian khusus terhadap tegaknya keseimbangan antara penguasa dan rakyat maupun antara majikan dan buruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ulil amri atau penguasa untuk melaksanakan dua bentuk kewajiban yang asasi, yaitu menunaikan amanat dan memutuskan perkara dengan adil. Dan yang ketiga yaitu syariat Islam berusaha mencegah kemudorotan yang akan terjadi pada seseorang atau mencegah seseorang yang akan menimbulkan mudorot terhadap orang lain, bahkan berusaha menghilangkan kemudorotan yang telah terjadi. Prinsip ini tercermin dalam hadis dari Ibnu Abbas dan Ubadah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak boleh berbuat doror atau bahaya dan membalas perbuatan bahaya kepada orang lain. Bagi siapa yang berbuat bahaya kepada orang lain, maka Allah akan berbuat bahaya kepada orang tersebut. Dan bagi siapa yang mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulit dia juga. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu bahwa siasah syariah dalam fikih Islam merupakan pintu yang luar bagi pemerintah Islam. Dari pintu ini, pemerintah Islam dapat masuk dan mewujudkan kemaslahatan yang dipandangnya munasibah atau patut, dengan membuat peraturan dan mengambil tindakan penyelamatan
yang dipandang mampu memperbaiki kondisi tertentu selama tidak bertentangan dengan nas yang tegas dan kaidah yang jelas. Yang dimaksud siasah syariah di sini yaitu tindakan dan kebijakan pemerintah yang bila diterapkan di tengah manusia atau masyarakat akan lebih mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Syariat Islam sebenarnya telah mendahului semua pemahaman dan peraturan yang ada di seluruh dunia yang mewajibkan bertindak adil terhadap pekerja serta menyempurnakan hak-hak mereka. Dan mengenai pemaparan materi jurnal tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang baru telah benar-benar menghilangkan hak para pekerja untuk mengajukan PHK sendiri saat merasa dirugikan oleh perusahaan. Padahal dalam dasar hukum Quran Surat At-Taubah ayat 7 menjelaskan bahwa salah satu pihak bisa mengajukan pembatalan kontrak kerja apabila salah satu pihak tersebut merasa kontrak kerja tidak berjalan sesuai perjanjian dan atau merasa dirugikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dalam materi jurnal ini. Maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.